Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diterimanya undangan wawancara praobservasi yang kita lakukan secara Vicon, yang mana untuk supervisi atas nama Ibu Purnaning Tias, MPD, selaku guru mata pelajaran matematika di kelas 7. Dan yang kedua adalah Ibu Wiwit Putri Utami, Eskom MM, yang beliau adalah pengampu mata pelajaran prakarya di kelas 9. Terlebih dahulu saya ucapkan permohonan maaf karena jadwal wawancara praobservasi yang seharusnya dijadwalkan tadi pagi pukul 9, sehubungan ada informasi tentang lokakarya guru penggerak, dan kebetulan 2 guru kami ini telah lulus tes sebagai calon guru penggerak, yang mana kegiatan tadi diselesaikan sampai pukul 5 sore. Sehingga kita agendakan rapat baru pada Vicon untuk wawancara praobservasi baru bisa dilaksanakan pada malam hari ini. Begitu ya Ibu Naning dan Bu Wiwit. Jadi nanti ini saya akan melakukan wawancara pertama kepada Ibu Naning sebagai guru mata pelajaran, dan juga kepada Bu Wiwit, yang mana jadwal supervisi kita akan laksanakan pada minggu depan. Baiklah, gimana Bu Naning? Ibu Purnaning Tias? Ya, siap Bu. Ya, siap. Saya akan menanyakan beberapa hal yang sehubungan dengan persiapan Ibu untuk menyiapkan dari perangkat pembelajaran sampai nanti dengan pelaksanaan pembelajaran, yang mana tentunya ini merupakan pelaksanaan dari praobservasi dan langkah-langkah supervisi akademik yang kita laksanakan secara daring. Ini merupakan pengalaman hidup Ibu yang pertama ya Bu ya, dan kita berdoa semoga corona ini sudah segera berlalu, sehingga juga anak-anak kita juga bisa melepaskan rindu kepada guru-gurunya, dan guru-gurunya juga sudah lama ingin segera bisa menyampaikan materi langsung kepada anak-anaknya. Ya Bu Naning, kita mulai. Rencana Bu Naning nanti akan supervisi di kelas berapa Ibu Naning? Nanti rencananya di kelas 74 Ibu. Ya. Teknis daring pembelajarannya menggunakan apa Bu Naning? Teknik daringnya nanti saya menggunakan Google Meet, GCR, dan kalau untuk soal-soalnya nanti di Google Form Bu, yang di-share ke GCR juga. Oke, jadi nanti Ibu bergabung ya di dalam Google Meet ya, yang akan melakukan pemantauan pembelajaran Ibu. Tetapi sebelumnya ini beberapa evaluasi akan Ibu sampaikan dari hasil supervisi tahun sebelumnya, bahwa Bu Naning ini sudah hampir sempurna melaksanakan proses pembelajaran dari persiapan, proses sampai penilaian. Hanya ada beberapa hal yang kurang. Nanti saya akan sampaikan, semoga pada pertemuan berikutnya dan yang selanjutnya walaupun tanpa disupervisi, itu adalah hal penting yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Jadi materinya pada kesempatan nanti apa Bu Naning, terutama kompetensi dasarnya apa? Untuk materi yang akan disampaikan nanti Bu, saya ambil KD 3.6 tentang menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan menyelesaikannya. Itu Bu. Ya, ini merupakan pertemuan keberapa Bu Naning dari KD ini, ke-1, kedua, atau yang terakhir, ketiga? Kalau untuk KD 3.6 ini yang akan disampaikan nanti adalah pertemuan baru, pertemuan pertama Ibu. Pertemuan pertama. Ya, metode yang digunakan apa Ibu Naning? Metode yang saya pakai nanti diskusi dan tanya jawab Ibu. Karena di sini untuk mengetahui seberapa siswa itu mampu menemukan informasinya sendiri dari LKS yang saya bagikan melalui GCR. Dan di sini ya. Gitu ya Bu ya. Anak untuk percaya diri ya. Jadi dengan teknik yang Ibu gunakan dengan alat menggunakan Google Meet itu, mungkin kalau GCR itu kita sudah familiar ya Bu, anak-anak juga sudah paham. Tapi dengan Google Meet nanti yang Ibu pilih dengan menggunakan Google Meet ini akan mempermudah proses pembelajaran ya, begitu ya Bu Naning?
anak Iya, lebih benar, Bu. paham gitu. Iya, Anak akan jadi lebih mudah paham ya. iya, kontak langsung sama anak melalui Google Meeting. Oh ya, luar biasa. Kemudian kemarin saya sudah cek RPP yang Ibu kirim, perangkat pembelajaran Ibu kirim yang terdiri dari 12 instrumen. Memang SMP 5 sudah menggunakan RPP 1 lembar dan juga di sana mengandung RPP Corona ya Bu ya, belajar dari rumah. Dan yang terpenting dari RPP itu setiap materi wajib menunjukkan ada kaitannya dengan adiwiyata, karena sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata, sekolah siaga kependudukan, dan juga sekolah ramah anak ya. Jadi wajib. Tapi tidak semua materi matematika itu harus ada ketiganya. Ya, atau bahkan tidak ada ketiga hal tersebut. Bagaimana Bu Naning dengan materi itu dari segi mana? Dari adiwiyatanya kah, siaga kependudukannya, atau ramah anak yang ada, yang akan Ibu kaitkan, yang akan nanti menjadi pembelajaran anak dalam penerapan di rumah dan lingkungannya. Gimana Bu? Ya. Kalau untuk materi ini nanti yang ada yaitu dari segi adiwiyatanya Ibu. Jadi nanti contoh-contohnya kita langsung mengarah pada kehidupan nyata. Contohnya nanti bisa kita ambil dari beberapa snack jajanan dengan harganya berapa. Nah di situ nanti Bu. Menghitung ya Bu ya? Iya, menghitungnya. Oh ya, bagus Bu. Intinya guru mampu berpikir seperti itu, karena itu yang terpenting. Ibu tidak saja harus anak menguasai konsep, tetapi anak mendapatkan pemahaman yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Kemudian pada kesempatan ini sebelum saya akhiri, saya akan melakukan refleksi yang hasil supervisi saya tahun lalu. Jadi ada dua hal tadi di awal dari Ibu sampaikan, dua hal kelemahan Ibu pada tahun sebelumnya. Yang pertama, Ibu lupa dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi saya harapkan nanti pada saat di awal pembelajaran sampaikan tujuannya. Nah, nanti di akhir pembelajaran selain melakukan refleksi, Ibu juga menyampaikan manfaat. Apa manfaat pembelajaran itu terhadap anak-anak kita, untuk anak-anak kita yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu sebenarnya mungkin dua hal itu yang perlu diperbaiki kembali. Saya yakin Ibu pasti bisa, cuma yang perlu kita persiapkan kembali yaitu kondisi kita yang berbeda. Kita harus juga memiliki kemampuan pengelolaan kelas dengan melalui program daring. Secara daring kita mampu mengelola siswa dan mampu juga menerapkan karakter kepada anak-anak kita. Itu ya Bu Naning. Sukses selalu, sampai ketemu pada pertemuan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu Wiwit Putri Utami. Ibu Wiwit sepertinya belum muncul ini Bu. Iya, keluar. Ya, diundang lagi aja. Iya. Ya karena nanti ini tadi rekamannya lanjut lagi, nanti ngulang lagi dari awal kita. Iya. Gak apa-apa Bu. Ya, halo Bu Wiwit. Halo, Assalamualaikum. Halo, ya Bu Wiwit lanjut ya. Tadi Bu Naning sudah. Ya. Karena terputus tadi lokasi Korpri mati lampu. Nggak tahu Bu Naning tadi mati lampu nggak di rumahnya? Enggak Bu, di sini alhamdulillah nggak mati lampu tadi Bu. Berarti daerah sini Bu. Daerah kita kebetulan kita di satu blok ya Bu Wiwit ya. Oke Bu Wiwit ya, kita akan lakukan wawancara observasi. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Wiwit, beliau ini pengajar prakarya di kelas 9 ya Bu Wiwit. Ya Bu. Hasil supervisi tahun yang lalu, Bu Wiwit juga ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki untuk pelaksanaan supervisi di tahun ini.
tahun pelajaran 2020-2021. Dan yang perlu menjadi perhatian, ini merupakan supervisi yang pertama kali semenjak kita menjadi guru, yaitu tanpa tatap muka. Kita melakukan supervisi pun secara daring. Nah, makanya langkah-langkah pun dari praobservasi kita lakukan secara daring melalui Vicon. Ya, gimana Bu Wiwit, sehat saja? Alhamdulillah Bu. Nah, karena hari ini cukup melelahkan ya Bu Wiwit ya. Banyak kegiatan ya. Ini juga Bu Wiwit sebagai calon guru penggerak, tadi kegiatan schedule sampai sore sehingga kita baru malam bisa melakukan wawancara praobservasi. Jadi nanti rencananya Bu Wiwit ngajar di kelas berapa Bu Wiwit? Untuk tahun ajaran ini prakarya ngajar di kelas 92 Bu. Oh iya, nanti supervisinya di 92 ya? Iya, di kelas 92. Oke. Terus materinya tentang apa Bu Wiwit? Materinya untuk di semester ini kita mengambil pengolahan Bu. Pengolahan apa? Barang pangan. Hasil peternakan dan perikanan. Oke, kemudian tadi dari RPP dan instrumen yang Ibu kirim, yang Bu Wiwit kirim ke saya, sudah menerapkan RPP 1 lembar. Dan yang terpenting di dalam RPP tersebut yang merupakan hasil musyawarah guru SMP 5 bahwa dalam RPP itu SMP 5 mampu menerapkan pertama sebagai sekolah adiwiyata, kedua sebagai sekolah ramah anak, dan ketiga sekolah siaga kependudukan. Nah, untuk materi yang Ibu Wiwit ajarkan dari tiga sasaran sekolah kita tadi, yang bagian mana yang bisa Ibu sisipkan dalam materi pengolahan tadi? Yang sisipkan adalah program adiwiyata untuk sekolah. Program adiwiyata ya. Iya. Di situ cocok ya Bu ya. Program adiwiyata dengan pengolahan tadi ya, pengolahan lahan tadi ya. Kemudian pada saat pembelajaran teknis yang digunakan daringnya apa Bu Wiwit? Saya menggunakan Google Classroom, kemudian Google Form, dan juga menggunakan karena kadang-kadang kita harus komunikasi dengan anak-anak, jadi menggunakan Google Meet juga. Google Meet ya Bu Naning ya, Bu Wiwit ya. Iya Bu. Sebelumnya pada masa corona ini, Bu Wiwit ini merupakan yang pertama atau sudah pernah mencobanya ke anak-anak? Sebelumnya sudah pernah Bu. Yakin ya anak-anak tidak ada masalah untuk mengikuti pembelajaran melalui Google Meet? Iya, alhamdulillah mereka dapat mengikutinya semua dengan baik. Oke, kemudian metodenya apa Bu nanti dalam proses pembelajaran untuk pengolahan itu, materi pengolahan? Metodenya tanya jawab Bu, karena materi yang disampaikan adalah diharapkan siswa itu memahami, jadi mereka nanti tanya jawab dalam kegiatan nanti metodenya. Kemudian materi ini KD yang Ibu berikan ini, KD yang tentang pengolahan ya tentunya, ini merupakan pertemuan yang pertama atau kedua atau ketiga Bu Wiwit? Untuk KD yang ini kita masih pertemuan yang pertama Bu. Pertemuan pertama, jadi harus memahami, memang cocok ya. Jadi guru memberikan penjelasan. Biasanya kalau prakarya itu kan identik dengan praktek ya Bu Wiwit ya. Iya. Praktek nanti. Bagaimana dengan kondisi pandemi ini? Bagaimana dengan kondisi pandemi ini? Apakah pernah Ibu pikirkan untuk praktek di masa pandemi ini? Iya Bu. Jadi kenapa saya mengambil materi pengolahan, karena pengolahan itu untuk unjuk kerja siswa atau praktek itu bisa dilakukan di rumah Bu, karena pengolahan yang dihasilkan adalah pengolahan bahan pangan. Jadi sekaligus mereka unjuk kerja dalam hal membantu orang tua juga karena pengolahan bahan pangan. Makanya kita mengambil materi pengolahan. Apakah bentuk tugas proyek?
Apakah bentuk tugas proyek nantinya? Iya, bentuk tugas proyeknya praktek itu juga, dan siswa juga harus membuat laporannya karena sebagai bukti, karena guru kan tidak melihat secara langsung prakteknya, Bu, tapi dia bisa menunjukkan bukti bahwa memang praktek dilakukan melalui bentuk laporan. Berarti buktinya berupa proses anak-anak mempraktekkan pengolahan tadi. Iya. Itu anak mengirim tugasnya berupa laporan atau berupa video? Laporan, di dalam laporan itu ada video dan ada penjelasan bahan-bahan yang dia pakai, Bu, dan proses pengolahannya. Oke, jadi memang cocok sekali ya kalau Bu Wiwit itu memilih metode pemahaman dulu, kan? Karena ini merupakan materi pertama ya, materi pertama. Dan pertemuan pertama. Materi ini Ibu targetkan berapa kali pertemuan? Saya targetkan 3 kali pertemuan, Bu. 3 kali pertemuan itu sudah praktek ya? Itu sudah praktek. Sudah praktek, oke. Jadi sudah diperhitungkan bahwa anak akan mampu baik menguasai konsep juga bisa menghasilkan produk dari materi yang Ibu sampaikan, dan yang terpenting dikaitkan dengan penerapan adiwiyata ya. Jadi penerapan adiwiyata tidak saja di sekolah ya Bu Wiwit ya, tapi juga di rumah ya, di mana aja. Di rumah, ya. Kemudian contohnya produknya apa Bu Wiwit dari pengolahan itu? Hasil dari pengolahan sampai outputnya apa? Contoh produknya adalah jenis makanan yang mereka buat, Bu. Ya, contoh. Iya, contohnya jenis makanan yang mereka buat. Kalau misalkan mereka nanti akan dibagi pengolahannya, kan ada pengolahan jenis daging, telur, dan susu, Bu, bukan? Jadi nanti akan dibagi per kelompok. Jadi nanti hasilnya sesuai yang dapat. Misalkan kalau kelompok tersebut mengolah jenis telur atau daging, hasil pengolahannya daging atau telur. Nah, saya sangat tertarik sekali Bu Wiwit. Apakah sudah terpikirkan Bu Wiwit dari materi pengolahan ini anak akan menghasilkan produk, ya kan? Kemudian sudah kan kira-kira bisa memasarkannya enggak? Ya, sehingga bisa memberikan apalagi di kondisi pandemi seperti ini Bu Wiwit. Bisa, Bu, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Jadi mereka kan pengolahan, mengapa mengambil pengolahan itu tadi, karena pengolahan itu pasti mereka lakukan di rumah dan dapat membantu orang tua. Jadi dapat menghasilkan produk yang produknya nanti biasa dijual secara online, kan bisa, Bu. Oke, yang biasanya kalau kita di kondisi normal, anak akan melakukan pameran ya Bu ya? Ya, kita akan melakukan pameran atau basar dari hasil produk karya anak yang materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, luar biasa sekali Bu. Kemudian ada ini yang terakhir Bu Wiwit. Juga kemarin juga luar biasa, supervisi tahun lalu juga tidak ada hal-hal yang sangat meragukan Ibu sebagai guru ya, apalagi Ibu sebagai guru penggerak memiliki inovasi dalam pembelajaran yang luar biasa. Yang saya ada 2 hal yang kekurangan Ibu, bukan kesalahan, mungkin karena semangatnya belajar waktu saya supervisi, atau juga kondisi namanya di supervisi biasanya apa yang sudah kita rancang itu kita ada yang lupa ya. Kedepannya nanti pada saat supervisi, apalagi ini secara daring, itu mungkin bisa menimbulkan situasi yang berbeda lagi, karena juga Ibu akan bergabung di dalam Google Meet ya. Ada 2 hal yang juga mungkin sama dengan Bu Naning tadi. Bu Naning, proses pembelajaran sudah luar biasa, tetapi pada awal pembelajaran Ibu lupa menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini itu apa ya. Jadi itu sangat penting. Jadi supaya ditanamkan ke anak, Ibu berharap dalam pembelajaran ini kalian bisa apa, tujuannya untuk apa ya. Dan yang kedua, di awal kurang membuka, kurang menyampaikan tujuan. Yang di terakhir, Ibu sudah melakukan refleksi, tetapi belum menyampaikan manfaat
pembelajaran hari ini. Jadi manfaat pembelajaran hari ini dengan materi pengolahan anak-anakku sekalian, Ibu berharap kalian mungkin bisa nanti bisa menjadi membuka toko, ya kan, menjual produk. Nah itu disampaikan Bu Wiwit ya. Iya. Karena yang terpenting kita sekarang ini, apalagi mungkin agak sulit kita sekarang tidak bertemu dengan anak-anak kita secara langsung, sehingga kita juga dituntut tidak saja menyampaikan konsep, anak menguasai konsep dari materi tersebut, tapi anak mengalami suatu perubahan karakter yang baik setelah mendapatkan pembelajaran prakarya, pengolahan yang juga sangat berkaitan dengan adiwiyata, sehingga mendukung program di sekolah juga penerapan adiwiyata di sekolah. Itu ya Bu Wiwit ya. Semoga pelaksanaan supervisi berjalan lancar, semua kekurangan dari supervisi tahun sebelumnya bisa diperbaiki, kemudian juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih ya Bu Wiwit. Diberikan juga Bu Naning yang malam-malam melakukan wawancara praobservasi, karena juga schedule kita besok tentunya padat sekali, sehingga nanti setelah observasi ini kita sudah melaksanakan minggu depan kegiatan supervisi yang keduanya menggunakan Google Meet yang penugasannya melalui GCR yang juga semua anak-anak sudah familiar sekali di SMP 5. Ya mungkin itu saja. Cukup sekian, mungkin ada yang disampaikan Bu Naning dan Bu Wiwit. Kegiatan wawancara praobservasi kita pada malam hari ini, silakan. Ya Bu, kalau untuk saya terima kasih masukannya dan diingatkan di mana letak ininya, jadi insya Allah ke depannya baik Bu. Ya, lebih mantap lagi ya Bu Wiwit. Ya. Bu Naning, bagaimana Bu Naning? Iya Bu, sama ucapan terima kasih sebesarnya sudah diingatkan, memang seperti tujuan pembelajaran dan manfaat apa yang kita sampaikan materi itu ke depannya sering-sering sekali terlupakan oleh saya untuk disampaikan kepada siswa. Iya. Terkadang kita itu mengejar target konsep yang harus dikuasai anak, ya kan Bu Nani? Sehingga yang terpenting itu justru penerapan anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya saking semangatnya itu guru, pokoknya anak saya harus mampu 2 kali 2 4. Nah, untuk prosesnya 2 kali 2 ilmu ini saya dapatkan nanti bisa diterapkan di mana. Nah, itu kita kadang lupa. Jadi itu mudah-mudahan semua yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa kita laksanakan dengan baik, tidak saja pada saat supervisi. Pada saat kita memberikan pelayanan, melayani anak-anak didik kita, walaupun dengan kondisi pandemi, kita akan semaksimal mungkin akan lebih baik lagi, karena saya yakin proses yang kita lakukan itu tidak akan membohongi hasil. Ya itu ya, Bu Naning, Bu Wiwit, terima kasih. Good luck selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.